Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di dalam channel 018 TV, channel buatan dari SDN Sukajali 018 Kota Bandung. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan kembali tentang materi matematika, di mana materi matematika yang akan kita bahas ini adalah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Materi ini merupakan materi lanjutan dari dua materi yang sebelumnya sudah kalian lihat. Oke, nah dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kalian untuk dapat lebih mudah memahaminya, yaitu kita bisa perhatikan kata kunci berikut ini. Nah, yang pertama di dalam perkalian bilangan bulat, ya, jika positif dikali positif, hasilnya itu pasti positif. Nah, kalau misalkan ada soal negatif dikali negatif, hasilnya juga pasti positif. Perhatikan persamaan dari dua kunci yang tadi. Kalau kalian lihat, kuncinya itu tandanya sama. Yang pertama tadi kan positif dan dikali positif, itu sama tuh. Nah, yang kedua negatif dikali negatif, itu juga sama. Nah, jika tandanya sama, ya, dalam perkalian bilangan bulat, hasilnya pun akan positif. Itu yang pertama, kata kuncinya. Oke. Nah, yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan lagi adalah jika kalian menemukan soal bilangan bulat negatif dikali positif, hasilnya itu negatif. Nah, juga jika kalian bertemu dengan soal positif dikali negatif, hasilnya juga negatif. Nah, jika kalian perhatikan antara dua kunci yang barusan Bapak sebutkan itu ada juga persamaannya. Persamaannya adalah keduanya memiliki tanda yang berbeda. Yang pertama tadi negatif dikali positif, yang kedua positif dikali negatif. Nah, jika tandanya berbeda seperti itu, maka kuncinya itu adalah hasilnya negatif. Sekali lagi, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Itu adalah kunci-kunci yang harus kalian perhatikan jika kalian mengerjakan soal tentang perkalian bilangan bulat. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian bilangan bulat. Sebetulnya kuncinya itu sama, yang membedakan hanya pada tanda operasionalnya saja. Kalau yang tadi kan tanda operasionalnya perkalian. Nah, kalau yang sekarang tanda operasionalnya itu adalah pembagian. Kuncinya sama. Jika positif bertemu positif, hasilnya pasti positif. Dan jika negatif dibagi negatif, hasilnya pasti positif juga. Nah, lalu jika kalian bertemu dengan positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Dan yang terakhir, jika negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. Sama kan seperti pada proses perkalian bilangan bulat tadi? Nah, itu kuncinya. Jadi intinya sih sama saja, ya. Untuk lebih mudahnya dan untuk lebih kalian mengerti, perhatikan contoh berikut ini. Sini ada soal negatif 3 dikali dalam kurung negatif 5. Dua-duanya memiliki tanda bilangan negatif. Tadi kan sudah disebut, jika negatif dan dikali negatif, hasilnya pasti positif, betul. Maka hasilnya adalah 15. Contoh selanjutnya, misalkan positif 4 dikali positif 3 atau 4 dikali 3. Karena dua-duanya memiliki muatan positif dan tandanya sama, berarti hasilnya pasti positif. Nah, hasilnya adalah 12. Contoh selanjutnya, ada 7 dikali dalam kurung negatif 8. 7-nya memiliki tanda positif dan 8-nya tanda negatif, jadi negatif 8. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, tinggal dikalikan saja, 7 dikali 8
56. Berarti hasilnya adalah negatif 56. Contoh terakhir untuk perkalian. Misalkan negatif 4 dikali 4. Negatif 6 maksudnya dikali 4. Karena negatif 6-nya ini kan udah muatannya negatif atau tandanya negatif bertemu dengan yang positif. Jika negatif dikali positif kan hasilnya pasti negatif, ya kan? Tinggal 6 aja dikali 4, hasilnya 24. Maka hasil dari negatif 4 dikali 4 itu adalah negatif 24. Oke, mengerti? Nah, sekarang coba perhatikan contoh pembagian berikutnya. Yang pertama, negatif 35 dibagi dalam kurung negatif 7. Negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif. Betul sekali ya, negatif dibagi negatif adalah positif. Tinggal 35 aja dibagi 7, maka hasilnya adalah 5. Kedua, 80 dibagi 20. Dua-duanya memiliki tanda bilangan positif, maka hasilnya juga pasti positif. 80 bagi 20 adalah 4. Yang ketiga, 36 dibagi dalam kurung 4. Negatif 4. 36 dibagi dalam kurung negatif 4. Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, tinggal 36 dibagi 4, maka hasilnya adalah negatif 9. Yang terakhir, negatif 24 dibagi 3, berarti negatif dibagi positif. Kalau begitu hasilnya pasti negatif, betul. Tinggal 24 dibagi 3, nah, sama dengan 8. Oke, mengerti kan? Gampang kan? Nah, jangan lupa ya, intinya jika menghadapi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kata kuncinya jika tandanya sama maka hasilnya akan positif, dan jika tandanya berbeda maka hasilnya akan negatif. Itu baik di perkalian dan di pembagian. Oke? Nah, sekian penjelasan dari Bapak tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker apabila memang harus keluar rumah. Jangan lupa rajin berolahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.